Referan Samsuri Samil NIM 200303501041. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Nah, pengertian momentum. Momentum adalah besarnya gaya dorong di suatu benda. Dikatakan juga momentum adalah kekuatan gerak. Jadi momentum dari suatu benda itu diperoleh bila benda tersebut bergerak dengan suatu kecepatan. Contohnya, bila bola membentur kaca, maka kaca akan pecah berkeping-keping. Ini berarti bahwa bola yang bergerak mempunyai kemampuan untuk memecahkan kaca. Kemampuan ini timbul karena yang pertama, adanya gerak. Yang kedua, bola mempunyai berat atau massa. Bola yang mempunyai berat atau massa dikatakan mempunyai momentum. MXV disebut jumlah gerak atau momentum gerak atau kekuatan gerak. Momentum tidak timbul dengan begitu saja. Tentu ada yang menyebabkannya. Yang menyebabkan adalah kekuatan K. Kalau sebuah gerobak atau kereta kita kerahkan kekuatan, maka terjadilah gerak atau momentum. Pada gerobak besarnya MXV, di mana M sama dengan massa dari gerobak dan V sama dengan kecepatan dari gerobak tersebut. Besarnya momentum tidak timbul dari besarnya K yang kita kerahkan saja, sebab makin lama kita kerahkan kepada gerobak tersebut, makin besar momentum yang ditimbulkannya. Jadi besar K lamanya kekuatan tersebut. T menentukan besarnya momentum. Pengertian impuls sebagai yang pertama itu sebagai jumlah yang menyatakan efek dari gaya total yang bekerja pada suatu benda. Rumusnya itu impuls sama dengan K X T. Yang kedua, karena momentum dan impuls adalah hubungan sebab akibat, maka dapat diketahui rumusnya. Kx T sama dengan MXV. Contoh impuls, seorang atlet tolak peluru atau seorang pitcher bila tolakan atau ayunan lengannya panjang, pengerahan kekuatannya lebih lama sehingga impulsnya lebih besar. Impuls yang besar mengakibatkan momentum yang dihasilkan juga besar. Jadi untuk memperbesar impuls saat menolak ialah dengan memperbesar K. Sebaliknya, untuk memperbesar impuls saat mengayun ialah dengan memperbesar satu awalan. Kekalan momentum. Kita bisa meninju atau menendang bola momentum dari kepala, tangan, atau tinju diteruskan pada lawan, atau momentum ayunan kaki diteruskan ke bola dengan besar atau jumlah yang sama besar. Contoh dalam aktivitas olahraga ialah bila kita melompat, tolak peluru atau lari start, menembak, memukul, atau softball harus merupakan suatu sistem di mana dasar tumpuannya harus kuat atau diam, sehingga sebagai momentum sistem momentum ke arah depan menjadi maksimal. Asas kekalan momentum, tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja. Pasti ada perubahan atau perpindahan yang menyebabkan hilangnya sesuatu tersebut. Contoh-contoh ada kekalan momentum menunjukkan bahwa momentum suatu benda tidak hilang tetapi dipindahkan atau diteruskan pada benda lain. Besar momentum yang semula tetap tidak berubah.
follow through. Semua gerakan follow through atau gerakan lanjut akibat dari adanya momentum. Yang kedua, follow through penting untuk melanjutkan momentum gerak dan mengkombinasikan pola gerak yang berurutan. Yang ketiga, melempar atau menendang dan menolak. Akurasi atau ketepatan akan lebih terkontrol bila dilakukan dengan memanfaatkan follow through. Tenaga kerja dan energi. Untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang dihasilkan dan energi yang dipakai adalah sukar, seperti thread dipakai untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas jalan dan lari. Bicycle ergometer untuk mengukur tenaga kerja dalam aktivitas mengayuh dengan beban yang bermacam-macam. Nah, di bawah ini adalah rumus tenaga kerja. Yang contohnya W tenaga kerja dalam kilogram meter, dan G gaya efektif, dan S jarak sepanjang mana gaya bekerja. Energi kinetik. Yang pertama, energi kinetik adalah untuk menentukan gaya dan jarak sepanjang mana gaya bekerja dengan pengukuran dan penghitungan secara kasar dan analisis gambar hidup. Nah, ini contoh rumus energi kinetik. W sama dengan G, X S sama dengan 1/2 mv2. Contoh, berat badan peloncat 80 kg dan kecepatan ketika meninggalkan tanah 4,11 m garis miring dt, maka energi kinetiknya adalah di bawah ini. EK sama dengan 80 kali 4,121 per 2 kali 10 sama dengan 67,5 sama dengan G kali S. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam badan, posisi dari badan yang merupakan kemampuan untuk melaksanakan kerja. Nah, ini contoh, ini di bawah ini contoh rumus energi potensial. EP sama dengan B XH atau MXG XH. Nah, B-nya itu adalah berat badan, H-nya itu tinggi vertikal, M-nya itu massa sama dengan B garing G. Nah, contohnya seorang peloncat galah pada ketinggian loncatannya mempunyai energi potensial yang seimbang dengan tingginya dari titik tolak. Terima kasih.